lo nggak usah malu sama siapapun gitu. Karena ketika lo malu atau lo sebenarnya pengen melakukan itu tapi lo tunda, lo bisa jadi nggak akan jadi siapa-siapa. Pertama kali aku ingat banget ada acara IAI, ikutin press conference pertama itu Kang Emil, tapi aku nggak ketemu Kang Emil ya. Justru di situ aku harus cari salah satu arsitek yang bisa jadi narasumber. Nah, serunya tuh di situ. Mungkin itu salah satu momen di mana gue mulai straight bener-bener jalan sampai sekarang ke dunia arsitek. Gue tuh gini, ngelihat orang yang arsitek yang kayaknya agak dominan lah di situ ya, di kalangan semua arsitek yang bajunya hitam semua. Gue nggak ngerti ini yang mana siapa gitu loh. Gue ngelihat satu yang warnanya agak ngejreng. Gue samperin lah, namanya pasti tahu, senior juga, Mas Kosmas Ghazali gitu. Nah di situ gini, diferensiasi tadi ya. Kenapa? Diferensiasi karena yang arsitek biasanya bajunya hitam semua kan, dia diferensiasi. Iya itu. Nah tapi message-nya adalah begini. Aku tuh mikir balik lagi ke zaman kuliah dulu ya. Dalam sebuah buku yang mentorku kan buku yang aku pelajari itu bilang, lo nggak usah malu sama siapapun gitu. Karena ketika lo malu atau lo sebenarnya pengen melakukan itu tapi lo tunda, lo bisa jadi nggak akan jadi siapa-siapa. Itu ya salah satu buku bicara seperti itu. Nah, jadi aku jadi orang yang cukup pede lah untuk ketemu siapapun gitu. Nah, akhirnya gue ketemu Pak Kosmas. Tanya, ya ngobrol-ngobrol lah, Pak saya dari Kompas Gramedia gini mau wawancara gitu. Tanya bro, lu tahu gue nggak? Enggak Pak. Maksudnya lu kenal gue nggak? Gue Kosmas Ghazali. Enggak, gue nggak kenal gitu. Oh ya udah, mungkin ya dengan humble-nya beliau, dia justru mempersilahkan gue duduk di round table-nya dia gitu, diajak makan dan segala macam. Ya dalam hati gue bicara, oh maaf Pak, saya nggak kenal gitu sebetulnya gitu. Padahal itu ya arsitek senior banget lah. Mungkin Mas Kosmas aja nggak tahu cerita ini gitu, kejujuran gue ini nggak tahu gitu. Tapi singkat cerita, akhirnya malah jadi bisa dibilang teman, bisa dibilang mentor ya. Karena gue akhirnya kalau ada beberapa project seorang arsitek yang harus diliput, gue refernya ke beliau gitu, ke Pak Kosmas gitu. Karena karyanya kan banyak. Nah akhirnya gue kenal secara pribadi, sering main ke kantornya. Waktu itu gue juga masih di Kompas. Nah, banyak liput karya-karyanya dia. Dan di suatu titik Pak Kosmas punya planning, karena gue tahu dia itu salah satu orang yang idenya sebenarnya banyak banget idenya, itu dia mau ngapain banyak sekali gitu. Nah dia pengen bikin buku sebenarnya. Nah karena aku tahu beberapa kali ngeliput proyeknya dia, aku jadi tahu ini itu arsitek karakternya kemana sih gitu. Soulnya karya-karya si arsitek ini itu seperti apa gitu. Pendekatan dia terhadap arsitektur itu seperti apa. Nah, aku sempat usul gimana kalau judul bukunya The Soul of Space gitu. Wah, kayaknya menarik juga tuh kata dia. Karena tinggal gimana mengkoneksikan antara Pak Kosmas dengan gua punya tempat kerja di Kompas Gramedia itu. Gue kayak jadi perantara, cuman gue bukan calo ya. Di situ akhirnya gue kenalin ke bos lah ya, bos gitu. Akhirnya jadilah kolaborasi tersebut gitu. Nah di buku itu aku banyak, mungkin dominan aku nulis di buku itu aku yang lebih banyak
karya-karya yang dia tulis, karya-karya Pak Kosmas yang gue tulis lebih banyak aku yang ngerjain gitu. Ada beberapa teman. Nah, karena gue juga bukan seorang penulis yang jago, jadi mungkin kayak bahasa nulis gue juga agak monoton. Gue lebih suka menulis itu dari sisi humanismenya gitu. Misalnya masuk rumah, lu ngeliatin apa, di kanan kiri ada apa, dan segala macam. Kayak cerita gitu ya, kayak sequel. Kalau mungkin video masuk rumah itu kanan kiri ada apa dan segala macam. Itu kalau gaya bahasa tulisan gue seperti itu. Kosmas cukup agree lah gitu dengan itu. Nah, dari situlah sales itu berlangsung sudah sekitar hampir 2 tahun ya, waktu aku di Kompas sampai akhirnya benar-benar jadi buku itu. Pengalamanku di Kompas itu udah hampir 2 tahun. Terus akhirnya berpikir ulang, aku mau ngapain ya di sini, karena aku sendiri kok kayak nggak punya passion sebenarnya. Nulis lumayan, tapi walaupun banyak diomelin gitu ya, tulisannya SPOK-nya kurang bagus nih, gini-gini. Kok kayaknya gue salah terus gitu. Kalau ngedesain tuh, kalau desain beda ya. Desain tuh kan subjektif banget, nggak ada yang bilang salah gitu. Yang ada orang paling nilainya jelek atau bagus gitu, atau salah atau enggak, itu kadang nggak ada yang salah sih, kecuali bikin rumah, bikin orang kepleset, itu mungkin desainnya salah. Tapi secara general sih nggak ada desain yang salah menurut. Beda selera doang biasanya. Selera, desain itu selera gitu. Nah akhirnya kayaknya aku harus move nih gitu. Di satu titik aku harus move, karena waktu ya terus terang kita ini kan juga dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu. Kita nggak keluar tiba-tiba terus kemewahan atau apalah gitu ya. Kita benar-benar waktu lulus di Kompas pun kita ngekos segala macam gitu ya. Ya susah, hidup susah. Benar-benar berjuang sendiri itu. Terus akhirnya mikir, ya udah aku memutuskan untuk harus pindah gitu ke sebuah konsultan. Sebenarnya Bro Iwan, sebenarnya sebelum di Kompas tuh ada satu momen aku ada kerja di konsultan juga, tapi sebentar, nggak lama gitu. Itu di Peter Gunn Arsitek. Peter Gunn ya, aku nggak tahu kalau Peter Gunn Arsitek itu istrinya yang punya Indonesian Design Magazine gitu. Jadi suami istri. Jadi memang di Peter Gunn itu hitungan bulan lah. Karena waktu itu aku apply ke PDW, terus ya PDW belum manggil, akhirnya dipanggil sama Pak Peter gitu. Oh, setelah dari Kompas tapi kan? Iya, setelah dari Kompas. Semua itu kan pilihan ya. Semua itu kan pilihan, balik lagi. Dan hubungan kami dengan Pak Peter juga baik-baik aja. Bahkan dia bilang, nanti kalau bosan di sana pindah ke sini nggak apa-apa ya. Gitu. Atau lu harus belajar nanti di sini. Karena tahu di PDW dua konsultan yang besar dan bagus, jadi dia tuh support gitu.